Para sahabat semua, selamat pagi. Jadi konten kali ini akan membahas mengenai ini mesin las ya. Mesin las yang terbuat dari besi, busi ini busi dari busi begini. Nah itu dengan hanya disambungkan ke apa sih namanya aki, busi ini bisa buat ngelas gitu kan. Nah itu konten-kontennya itu apakah iya busi itu bisa membuat apa bisa sampai untuk mengelas gitu ya. Memang kalau di motor busi itu memercikan api gitu, mungkin idenya seperti itu. Nah ini ada nih kontennya seperti ini ya. Jadi businya sampai bisa untuk mengelas gitu ya. Oh hebat banget ya, busi bisa untuk mengelas hanya disambungkan ke aki. Ya, padahal aki motor lagi ya. Aki motor itu kan paling berapa ya? 10 ampere paling ya. Kalau aki mobil kan ada yang eh, 30 ampere, ada yang 40 ampere aki mobil itu ya. Kalau aki motor mungkin 10 ampere. Nah, kalau dibuat gini bisa buat ngelas ya. Luar biasa ya. Padahal untuk ngelas itu sampai kalau pakai mesin las itu bisa disetel sampai 100 ampere ya. Jadi 100 ampere, nanti dicoba untuk mungkin 70 ampere dulu. Nah kan hanya 10 ampere bisa buat ngelas ya. Dari aki motornya luar biasa itu. Makanya eh, mungkin hanya bisa mengelas untuk les apa silet yang tipis itu bisa ya. Nah, makanya ini saya buktikan ini ya di video selanjutnya saya akan buktikan bagaimana percikan kalau dari aki langsung kemudian kalau busi itu memang apa ditempelin di aki bisa mercik apa enggak sih? Gitu. Nah, saksikan video berikutnya ya. Jadi pada kali ini saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya busi kalau dihubungkan dengan aki itu tidak akan terjadi percikan api ya. Businya sendiri tidak ada percikan api nih saya buktikan ya. Kenapa saya perlu membuktikan ini? Banyak sekali konten-konten dari luar negeri itu yang busi bisa buat ngelas. Nah, kok ajaib banget busi bisa buat ngelas nah ini. Karena businya bisa percikan api ya. Sebenarnya intinya cuman itu busi memercikan api, nah apinya bisa buat percikan apinya buat ngelas. Nah sini akan saya tunjukkan begini ya. Saya pegang takutnya konslet ya. Nah kayak gini. Ini kan kalau ini isolator dah. Kalau orang-orang itu yang ini dihubung, jadi dari sini, dari yang sini ya, ini terus dihubungkan ke sini. Ya artinya nggak ada manfaatnya ya tadi, cuman ada hubungan tuh. Jadi nggak ada manfaatnya yang ini. Jadi kok istilahnya ada connect gitu ya, connect ini sama ini connect. Ya. Nah terus kemudian ini ditempel ke yang ada arusnya di businya ya. Nah padahal ini saya coba ini kalau ini kan nyambung ke ini kabelnya saya singkirin dulu. Ya ini kan udah disambung ke sini ya. Kemudian saya tempelkan di nah, pegang dulu nih ya, pegang dulu. Nah ini saya tempelkan di bagian yang plus nih ya dari nih bagian plus gini ya. Kemudian saya tempelkan di ini aja businya ya. Ini tuh ya, tempelkan. Nah, nggak ada percikan sama sekali tuh. Nah, jadi apa? Jadi kenapa orang-orang di konten-konten itu memakai busi untuk ngelas karena ada percikan apinya hanya ditempel ke aki saja bisa memercik, nggak begitu ya konsepnya. Sebenarnya bukan begitu, mereka itu mengkonsletkan antara plus dan minus. Ini sudah saya ikat ya. Ini kabel apa namanya kawat.
udah saya ikat dengan kabel. Kemudian, nah ini saya lepas dulu ya. Nah, mereka itu sebenarnya mengkonsletkan saja antara positif dan negatif sehingga terjadi percikan api pada aki. Otomatis lah kalau aki dikonsletkan ya pasti memercik. Nah, seperti ini misalnya saya pakai kawat las ya. Kawat lasnya saya ikat di salah satu ininya ya. Nah, jadi yang satu ini kan ada kawatnya nih ya. Ya kawat nih. Nah, yang ada kawatnya ini saya tempelkan di yang minus kan. Kalau prinsip ngelas kan begitu. Ditempelkan di yang minus. Nah, yang positif ini saya pegang dulu ya. Saya pegang dulu begini. Supaya gak kemana-mana. Nah, nih. Saya pegang dulu. Nah, kemudian yang ini yang ada kawat lasnya saya tempelkan yang di positif nih ya, di positif. Nah, prinsip ngelas itu gitu, positif dan negatif. Nah, ini kan sebenarnya mereka nggak usah repot-repot menggunakan busi untuk membuat percikan-percikan itu ya, nggak usah pakai busi. Cuman ini kalau dikonsletkan itu kabelnya ini kecil, kabelnya yang nggak kuat, makanya kabel las itu kabelnya besar ya. Kabel las itu kabelnya besar, bukan kabel kecil. Karena memang arusnya besar. Jadi memang itu ada konslet, ada aliran, bukan konslet, aliran listrik yang besar dari arusnya besar melalui kabel itu, sehingga kabelnya harus besar. Kalau ini kabel kecil, tapi ini kabel yang kaku ya, bukan kabel yang lemes. Kalau kabel lemes itu sudah terbakar. Artinya kabel yang dalamnya serabutnya besar. Nah, ini kalau saya konslet kan otomatis arusnya akan besar. Ini sekarang saya coba di konslet, jadi seperti ngelas, sebenarnya nggak ngelas ya, hanya percikan dari alirannya. Ini kan sambungan ini ya. Nah, ini sambungan, tapi sebenarnya sulit sekali untuk bisa terjadi seperti ngelas itu ya. Ini nih, kita coba ya. Nah, tuh, nah, nempel ya. Nah, cuman ini kabelnya nih karena kecil, kabelnya nggak kuat ya. Mungkin saya kasih beban biar nggak ketarik. Kakinya yang udah harusnya habis ya. Yang tadi udah dicoba-coba, lama-lama akhirnya habis beneran. Ini ya. Nah, tuh. Nah, nah, akinya udah lama-lama akinya yang habis, nggak kuat. Jadi prinsipnya percikan seperti itu. Jadi di sininya tidak ngelas ya, nggak ngelas, dan agak sulit untuk ngelas itu karena untuk menyambung ini percikannya harus bisa melelehkan sambungan ini. Tapi tadi dicontohkan kalau itu sebenarnya bukan dari adanya busi, tapi karena konslet. Nah, sekian saja. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.